Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Eka Putri Oktaviana dengan NIM 2205121404 dari kelas Sistem Informasi A tahun angkatan 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review dari 5 artikel kimia dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Untuk artikel yang pertama, pada artikel pertama ditulis oleh Eka Juli Agustina Irianto Iriantop, Hendrik E., dan Nadia. Judul jurnal, Pemodelan dan Simulasi Kontrol Proporsional Integral pada Proses Pembuatan Pupuk Kandang. Tahun terbit, tanggal 3 September 2020. Masalah dalam jurnal tersebut yaitu pembuatan pupuk kandang terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat kematangan pupuk. Di antaranya adalah faktor suhu dan kadar air. Suhu yang dianjurkan untuk melakukan proses dekomposisi atau pembusukan ialah 50 derajat Celcius. Pada setting poin suhu tersebut, aktivitas mikroorganisme yang membantu proses pembusukan dapat bekerja optimal. Secara konvensional, pemantauan suhu dan kadar air pada proses dekomposisi dilakukan secara manual di bawah sinar matahari yang tergantung dengan perubahan cuaca, sehingga waktu pengeringan lama dan tidak efisien. Tujuan penelitian pada jurnal tersebut yaitu untuk mengembangkan metode kontrol yang efektif dan efisien untuk mengatur proses pembuatan pupuk kandang dan membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Metode yang digunakan adalah metode analitik, di mana penutupan nilai Kp dan Ki bergantung pada nilai L atau Daily Transposition dan TS atau Time Settling. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut harus dilakukan pengujian open loop untuk melihat karakteristik suhu yang dikeluarkan heater yang digunakan terlebih dahulu. Berdasarkan pengujian open loop, heater yang digunakan sebesar 750 watt. Pada pengujian open loop ini, kondisi ruang inkubator terbebani kotoran kambing 500 gram dan belum terkontrol akan memakan waktu sekitar 500 menit menuju steady state atau suhu maksimal yaitu 65 derajat Celcius. Dari hasil pengujian heater open loop dengan beban kotoran kambing 5.000 gram dapat direpresentasikan ke dalam bentuk grafik karakteristik. Hasil dari penelitian jurnal tersebut yaitu pada kondisi ruang inkubator terbebani kotoran kambing 5.000 gram dan belum terkontrol akan memakan waktu sekitar 500 menit menuju steady state atau suhu maksimal yaitu 65 derajat Celcius. Nilai Kp dan Ki yang digunakan dalam sistem adalah Kp sebesar 2,9162814,587 dan nilai Ki sebesar 1,7462763226. Dari percobaan trial and error untuk setting poin terbesar 50 derajat Celcius dalam plan kotoran kambing setara dengan kurang lebih 170 volt, yaitu dengan sudut penyulutan sebesar 81 derajat. Adapun waktu yang diperlukan respon untuk mencapai kondisi steady sebesar 12 menit dengan error steady state sebesar 0,293777203%. Selanjutnya, artikel yang kedua. Baik, artikel yang kedua ini ditulis oleh Raja Ayu Mahesha, Rifki Dwi Putra, dan John Ferrich. Judul jurnalnya yaitu Pemodelan dan Simulasi Penerapan Antrian Multipage pada Antrian Pembuatan SIM Pengendalian Sepeda Motor di Polres Junjung. Tahun terbit, tanggal 3 September 2020. Masalah dalam jurnal tersebut yaitu mengantri adalah kondisi di mana sekumpulan orang, komponen, dan mesin yang membutuhkan layanan harus menunggu dalam suatu urutan tertentu. Sebelum akhirnya memperoleh layanan, panjangnya antrian pada proses pembuatan SIM mengakibatkan masyarakat
Membutuhkan waktu yang agak lama dalam prosesnya, dimulai dari pendaftaran, nama dan identitas lengkap, melakukan pengambilan foto dan sidik jari serta beberapa tes mengemudi. Antrian yang panjang harus dihindari karena akan mengakibatkan waktu tunggu yang terlalu panjang dan akan merugikan pihak yang membutuhkan layanan. Tujuan dari penelitian jurnal tersebut yaitu untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu fasilitas. Dengan ini dapat diperoleh suatu model antrian yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu fasilitas sudah bekerja secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal tersebut yaitu pada penelitian tersebut dilakukan studi lapangan, disebut sebagai pengukuran kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil. Pengembangan produk sebaiknya didasari pengukuran kebutuhan atau need assessment. Penelitian lapangan dilakukan dengan identifikasi terhadap untuk antarian yang sebenarnya pada pembuatan surat izin mengemudi. Tahap selanjutnya melakukan perancangan pengolahan data yang berhubungan dengan data antrian untuk menghasilkan informasi yang akurat. Selanjutnya melakukan serangkaian pengujian di laboratorium terhadap pengolahan data yang akan digunakan tersebut sebagai tindak lanjut dari perancangan simulasi. Meskipun sudah diperoleh produk yang sempurna, tetapi uji coba dan penyempurnaan produk masih perlu dilakukan sekali lagi. Pengujian produk akhir hal itu bertujuan agar simulasi yang dilakukan adalah benar sesuai dengan keadaan realnya. Hasil penelitian dari jurnal yang kedua ini dengan menggunakan metode Monte Carlo dengan jenis sistem antrian multi-channel multi-phase ini antrian yang pada awalnya panjang menjadi berkurang dan lebih efektif. Dari pengolahan data dapat diketahui bahwa waktu pelayanan antrian di kehidupan nyata jauh berbeda dengan menggunakan metode Monte Carlo, sistem antrian multi-channel multi-phase. Selanjutnya yaitu artikel yang ketiga. Baik, dalam artikel ketiga ini ditulis oleh Taskia Sabrina Azara, Trisa Aida Syaputri, Niken Ayusya Tiffany, Kinanti Prawitaning dan Dwi Roliyawati. Dalam jurnal tersebut berjudul Pemodelan dan Simulasi Produksi Peralatan Bayi pada Home Industry Pupi Putra Perdana. Diterbitkan pada tahun 2021. Masalah dalam jurnal tersebut yaitu kebutuhan masyarakat Indonesia semakin hari semakin beragam. Hal itu memunculkan semakin beragamnya industri atau perusahaan baru untuk memenuhi permintaan pasar dari beragam kebutuhan tersebut. Tak terkecuali bagi home industri, pemusatan kegiatan produksi home industri biasanya dipusatkan di rumah hampir semua UMKM atau usaha kecil dan menengah. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu dilakukan home industry pupi masih belum menerapkan strategi produksi yang pas sehingga pembuatan simulasi diharapkan dapat membantu optimasi produksi home industry pupi. Pengsimulasian menggunakan analogik 48.5.0 Personal Learning Edition untuk membantu pemodelan dan simulasi dari proses produksi toko perlengkapan bayi pupi, mulai dari bahan baku didapatkan dari distributor, proses menggunting kain, menjahit hingga pengiriman. Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu penelitian menggunakan metode wawancara kepada narasumber terpercaya. Setelah menganalisis permasalahan, peneliti melakukan tahap selanjutnya yaitu membaca referensi dari buku dan peneliti terdahulu untuk mencari solusi. Peneliti harus menggunakan aplikasi analogik untuk membantu dalam menggambarkan model yang ada. Hasil dari penelitian yaitu analisis dan pemodelan pada produksi barang di home industri Pupi Putra Perdana yang sedang berjalan saat ini menghasilkan informasi bahwa permasalahan yang dialami oleh home industri Pupi Putra Perdana adalah kurang efisiennya proses produksi dikarenakan proses pembuatannya menggunakan sistem make to order sehingga menimbulkan terjadinya antrian akibat dari proses produksi yang lama. Proses produksi tersebut membutuhkan waktu yang lama akibat pelayanan produk berdasarkan permintaan masing-masing toko. Selanjutnya artikel yang keempat.
Baik, pada artikel keempat ditulis oleh Hutomo Atmajaroeno dan Erma Domos. Judul dari jurnal artikel keempat ini yaitu pemodelan dan simulasi proses surplus pada bisnis asuransi. Diterbitkan pada 15 Januari tahun 2020. Masalah dalam jurnal artikel tersebut yaitu pada dalam suatu waktu peserta yang mengikuti program asuransi mengajukan klaim secara bersamaan, maka perusahaan asuransi tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar atau tidak bisa bisa dikatakan perusahaan asuransi tersebut mengalami kebangkrutan atau ruin. Ketika perusahaan asuransi menghadapi banyak sekali klaim yang terjadi pada waktu yang singkat, maka agregat dari seluruh klaim tersebut dapat membahayakan likuiditas perusahaan asuransi bahkan menyebabkan kebangkrutan. Tujuan dari penelitian jurnal tersebut yaitu untuk menentukan apakah proses surplus bisa menjalankan proses untuk menentukan besarnya keuntungan atau kerugian berdasarkan dana awal ditambah jumlah premi yang diterima dikurangi aggregate klaim yang harus dibayarkan. Metode yang digunakan yaitu pada penelitian ini merupakan data hasil bangkitan dengan menggunakan software MATLAB. Waktu antar kedatangan klaim ke I dibangkitkan dari distribusi eksponensial dengan min 4 dan besar klaim KI dari distribusi gamma delta 50 sama dengan 2 dengan ukuran sampel masing-masing sebanyak 200 dan simulasi ini diulangi sebanyak 10 kali. Diasumsikan perusahaan memiliki modal awal sebesar 1.000 dengan laju premi kontan sebesar 2 per hari. Hasil dari penelitian, proses surplus dengan premi C sebesar 2, waktu antar kedatangan klaim atau W berdistribusi eksponensial dengan mean 4 hari dan besar klaim X berdistribusi gamma dalam kurung 50,2 akan mengalami proses ruin dengan rata-rata waktu ruin adalah 14 hari. Dalam periode 1 tahun, rata-rata banyaknya klaim yang terjadi adalah 94 dengan rata-rata aggregate klaim sebesar 9,391. Dan yang terakhir ada artikel yang kelima. Baik, pada artikel yang kelima ditulis oleh Lydia Elizabeth, Oki Indra Putra, dan Martin Luther Doku. Pada artikel kelima ini berjudul Pemodelan dan Simulasi Pencairan Gas Alam dengan Persamaan Keadaan Bank Robinson. Diterbitkan pada 12 Januari tahun 2021. Masalah dalam jurnal artikel kimia tersebut yaitu gas alam merupakan energi yang ramah lingkungan dibandingkan batu bara dan minyak bumi. Pencarian gas alam memudahkan pengangkutan pada jarak jauh. Tujuan masalah untuk mengetahui pengaruh parameter fisik, terutama temperatur dan tekanan proses pembuatan simulasi dan pemodelan pencarian gas alam dengan perangkat MATLAB ini memungkinkan pembelajaran likuifaksi gas alam secara komprehensif. Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu untuk menghitung literasi menggunakan metode Newton-Raphson. Simulasi pencarian gas alam dilakukan menggunakan metode ekspansi Joule-Thomson. Metode tersebut melibatkan 3 alat utama yang menjadi fokus pada pencarian gas alam yaitu kompresor, unit heat exchanger, dan throttling valve. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut yaitu simulasi pencarian gas alam dengan pemodelan dinamis menunjukkan pengaruh temperatur masukan kompresor dan komposisi gas alam pada temperatur keluaran proses pencarian gas alam. Kondisi operasi optimum pencarian gas alam dicapai pada 298 K dan tekanan 20 atm. Selain itu, semakin besar komposisi metana, maka semakin rendah temperatur keluaran kompresor. Data konstanta kesetimbangan perlu dicari lebih lengkap agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan perhitungan. Selain itu, perlu dilakukan simulasi pencairan gas alam dengan menggunakan bahasa pemrograman lain sebagai perbandingan. Baik, yang bisa saya sampaikan dari beberapa artikel, apabila ada salah kata, saya minta maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.